Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah benar pasar saham belum pulih? Dan jika iya, bagaimana cara kita perkecil kerugian dan memperbesar potensi profit? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Metode analisa yang hebat dan money management yang tepat merupakan dua poin yang tidak bisa dipisahkan. Kamu butuh metode analisa yang cocok agar bisa memilih saham yang bagus. Tapi, kamu perlu punya money management yang baik agar bisa memaksimalkan keuntungan dan memperkecil kerugian. Jadi, di video ini saya akan sharing tentang dua hal tadi, yaitu kriteria saham seperti apa yang sebaiknya dipertimbangkan dan money manajemennya harus bagaimana. Berhubung pasar saham di tahun 2024 sedang kurang cerah, jadi kita akan fokuskan dua poin tadi pada kondisi apabila harga saham turun signifikan. Poin pertama, kriteria saham yang sebaiknya dicari. Berikut ini beberapa kriteria yang sebaiknya dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Ketiga, top manajemen perusahaan apakah bermasalah atau tidak. Keempat, prospek kinerja ke depan, dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Dan yang kelima, komposisi dan nominal hutang. Sekarang, mari kita bahas satu persatu. Pertama, kebutuhan masyarakat atas produk atau jasa perusahaan. Logikanya, kalau produk atau jasa perusahaan sudah kurang diminati, perusahaan tersebut akan sulit mencetak pertumbuhan laba. Jika menyebut nama Nokia dan BlackBerry, generasi sekarang mungkin sudah tidak mengetahuinya. Tapi bagaimana dengan generasi 90-an atau bahkan di bawah itu? Tentu kita sangat kenal dua brand handphone yang dulunya sangat populer. Dua merek HP itu sangat dicari dan dibutuhkan dulu. Hampir semua orang menggunakan salah satu dari dua merek tersebut. Tapi bagaimana setelah mengenal Android? Apakah Nokia dan BlackBerry tetap masih dibutuhkan? Kamu bisa lihat sendiri kondisi saat ini. Berapa banyak orang yang menggunakan HP dari dua merek itu. Menarik kan? Dulunya sangat dibutuhkan, tapi kini sudah ditinggalkan. Itu merupakan salah satu contoh nyata dari pentingnya melihat produk atau jasa suatu perusahaan. Apabila sudah ada indikasi produk atau jasanya mulai ditinggalkan, karena berbagai alasan, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss saham tersebut. Jangan sampai kamu sudah terlanjur rugi di atas 50%, baru berpikir untuk cut loss. Semakin cepat kamu menyadari signal buruk, semakin cepat kamu bisa cut loss. Tapi sebaliknya, apabila harga saham turun, tapi produk atau jasa perusahaan masih dibutuhkan, kamu bisa santai saja. Meski begitu, kamu perlu lihat lagi valuasi harga pembelianmu. Meski produknya sangat dibutuhkan, tapi kamu belinya terlalu mahal, berarti memang sebaiknya harus dipertimbangkan lebih jauh. Apakah bisa di hold atau cut loss. Misal, kamu beli saham dengan PBV 30 kali yang menghasilkan laba 5 triliun. Di sisi yang lain, ada perusahaan yang PBV-nya hanya 3 kali, tapi labanya 50 triliun. Apakah menjadi masuk akal jika kamu tetap hold saham yang PBV-nya 30 kali itu? Artinya, kamu beli saham 30 kali lipat lebih mahal dari modalnya, hanya untuk perusahaan yang bisa menghasilkan laba 5 triliun. Padahal, di sisi yang lain, ada perusahaan yang bisa kamu beli dengan hanya 2-3 kali dari modalnya, tapi menghasilkan laba 50 triliun. Logikanya sederhana saja kan? Kedua, kepemilikan saham dari pemegang mayoritas. Saya punya satu pertanyaan sederhana. Katakanlah kamu seorang penjual bakso yang punya warung bakso. Kalau warung bakso kamu itu bagus, menghasilkan keuntungan yang terus bertambah setiap tahun, banyak pelanggan, hutang usahanya masih bisa dibayarkan dengan lancar, baksomu terkenal di mana-mana, pertanyaannya, apakah kamu mau jual kepemilikan saham kamu atas bisnis bakso itu? Logikanya, kalau kamu tahu usaha itu menguntungkan dan punya prospek yang bagus ke depan, kenapa harus dijual? Analogi itu bisa kita kaitkan dengan jual beli saham. Pemegang saham mayoritas yang tahu perusahaannya bagus, punya prospek yang cerah, mampu membayar hutang tepat waktu, produk atau jasanya terkenal, dan lain-lain. Tentu saja mereka tidak akan menjual saham miliknya secara mayoritas. Kalaupun dijual sedikit, total kepemilikan owner akan tetap lebih besar dibanding kepemilikan di masyarakat. Inilah salah satu tolak ukur yang bisa kamu gunakan. Apabila pemegang saham mayoritas dari saham yang kamu punya jual sahamnya hingga menjadi minoritas,
Sebaiknya pertimbangkan lagi untuk cut loss saham tersebut. Mereka saja yang tahu seluk-beluk saham itu mau jual sahamnya. Masakan kamu yang hanya penonton dari luar berani hold saham itu? Poin ketiga, top manajemen perusahaan bermasalah. Kalau kamu punya perusahaan, maukah kamu pekerjakan orang yang bermasalah sebagai bos di perusahaan itu? Tentu tidak kan? Dirinya saja bermasalah, bagaimana dia mau pimpin sebuah perusahaan? Logika sederhana itu bisa kamu gunakan saat menganalisa saham. Lihat saja track record direksi dan komisaris perusahaan. Apakah ada yang pernah terlibat kasus atau tidak? Di zaman sekarang ini, informasi sudah bisa ditemukan dari berbagai sumber. Kamu bisa mencari di Google dengan mengetik nama direksi atau komisaris, dan berbagai informasi akan disajikan kepada kamu. Kalau direksi atau komisaris perusahaan sudah diyakini terlibat suatu kasus, sebaiknya pertimbangkan lagi saham tersebut. Mungkin lebih aman kamu segera cut loss dan menderita kerugian, dibanding memutuskan terus hold saham itu, tapi tidak tahu ke depannya akan seperti apa. Kamu bisa cari di Google tentang beberapa saham yang dulunya top manajemen perusahaan itu sempat bermasalah. Bagaimana nasib saham-saham itu sekarang? Adakah yang harga sahamnya terus naik secara konsisten? Ataukah hanya menjadi saham dengan fluktuasi naik turun yang sangat tinggi? Silahkan buktikan sendiri dengan melihat realita yang terjadi di bursa. Keempat, prospek kinerja ke depan dalam hal ini penjualan dan pencapaian laba. Perusahaan akan bisa bertahan kalau dia mampu menghasilkan laba. Tapi, perusahaan baru bisa maju jika dia mampu meningkatkan laba. Dua hal ini serupa tapi tidak sama. Perusahaan yang mampu hasilkan laba itu bagus. Tapi, perusahaan yang mampu meningkatkan labanya itu lebih bagus. Meski begitu harus ingat, laba itu berasal dari penjualan produk atau jasa. Jadi, yang lebih dahulu harus kamu cek adalah apakah penjualan produk atau jasa perusahaan itu bisa tumbuh setiap tahun atau tidak. Jika penjualan dan laba perusahaan terus tumbuh, itu bagus. Tapi, jika penjualan dan laba perusahaan terus turun, itu bahaya. Kamu bisa menemukan berbagai karakteristik perusahaan di bursa. Ada yang penjualan dan labanya terus naik. Ada yang penjualan dan labanya terus turun. Ada juga yang penjualan dan labanya naik turun. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus naik, santai saja. Jika saham yang kamu beli punya penjualan dan laba yang terus turun, pertimbangkan untuk cut loss. Jika saham yang kamu beli punya penjualan yang naik tapi labanya turun, silahkan cek lagi di laporan keuangannya sebelum memutuskan hold atau cut loss. Ada beberapa perusahaan yang penjualannya naik tapi labanya malah berkurang. Itu bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti biaya pokok penjualan yang naik, biaya operasional yang naik drastis, ada kerugian selisih kurs, ada biaya lainnya, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kamu perlu cari tahu lebih jauh lagi di laporan keuangan perusahaan. Apakah hal itu bersifat permanen atau hanya sementara saja? Jika permanen, pertimbangkan untuk cut loss secepat mungkin. Jika hanya sementara, kamu bisa hold dulu sambil menunggu kinerja terbarunya. Menurut saya pribadi, laba merupakan satu komponen terpenting di laporan keuangan. Sebagus apapun kinerja dan laporan keuangannya, tapi mereka tidak mampu cetak laba, menurut saya itu tidak ada artinya. Labalah yang akan membuat ekuitas perusahaan terus bertambah. Laba yang menyebabkan perusahaan bisa membagi dividen lebih besar di masa depan. Laba menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan bisa bayar hutang dengan lancar dan tepat waktu. Laba yang menjadi salah satu daya tarik orang ingin membeli saham tersebut. Dan masih banyak lagi manfaat dari laba yang bisa kamu analisa. Poin kelima, komposisi dan nominal hutang. Menurut saya pribadi, semakin besar hutang yang dimiliki membuat risiko perusahaan itu menjadi semakin besar juga. Kamu pilih mana? Meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 10 juta atau meminjamkan uang 100 juta kepada orang yang punya aset 1 miliar. Logika sederhana itu bisa kamu gunakan untuk analisa saham. Meski tidak menjamin, tapi masih lebih aman jika perusahaan punya komposisi dan nominal hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang mereka miliki. Dalam hal ini kamu bisa melihat rasio DER perusahaan. Semakin besar rasio ini berarti komponen hutang terhadap modal perusahaan menjadi lebih besar. Ada dua hal sederhana yang bisa kamu perhatikan, yaitu yang pertama, cek apakah total hutang lebih besar dari modal perusahaan. Dalam hal ini berarti rasio DER di atas 100%. Kedua, apabila DER di atas 100%, cek lagi, apakah rasio DER dari waktu ke waktu terus naik atau tidak.
Jika saham yang kamu beli punya rasio DR di atas 100 dan selama bertahun-tahun nominalnya terus naik, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss. Apalagi jika ternyata laba mereka mengalami penurunan atau bahkan merugi. Hal sebaliknya bisa kamu lakukan untuk saham yang punya rasio DR di bawah 100 dengan nominal yang wajar dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba. Logika sederhana ini bisa membantu kamu untuk menganalisa apakah saham yang kamu miliki bisa di hold atau harus segera di cut loss. Kesimpulan, 5 poin yang saya bahas tadi memang tidak bisa menjamin keuntunganmu di pasar modal. Tapi setidaknya dengan mempertimbangkan 5 hal tadi, kamu jadi bisa berpikir dengan lebih rasional. Mempertimbangkan aspek risiko dan prospek perusahaan ke depan sehingga bisa mengambil keputusan. Dan pada akhirnya memperkecil risiko kamu untuk bangkrut di saham. Kita harus belajar berpikir secara rasional saat harga saham seakan-akan tidak rasional. Terkadang harga saham bisa turun signifikan, padahal kondisi perusahaan sedang baik-baik saja. Saat inilah sebenarnya kamu bisa manfaatkan untuk memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi, apabila harga saham turun dan ternyata kondisi perusahaan juga sedang tidak baik-baik saja, sebaiknya kamu menganalisa 5 poin tadi untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan. Apakah akan terus di hold atau di cut loss saja. Sebagai informasi, 5 poin tadi merupakan salah satu topik pembahasan di ebook Strategi Nabung Saham. Kalau kamu mau belajar lebih jauh tentang metode nabung saham dan berbagai hal teknis lainnya, mungkin ebook ini bisa jadi referensi. Untuk detail materi yang dibahas, kamu bisa lihat pada tampilan di bawah ini. Dan info pembelian silahkan chat WA di nomor di akhir video. Poin kedua, money management yang bisa dilakukan. Percaya atau tidak, saat pasar saham crash, psikologi akan terganggu. Apalagi jika kamu sehari-hari biasanya melihat harga saham yang naik dan turun. Yang membedakannya adalah seberapa signifikan psikologimu terganggu. Apakah tidak signifikan, normal, atau sangat signifikan. Saat psikologimu terganggu, biasanya hal itu akan berdampak besar kepada keputusan yang diambil. Mungkin awalnya kamu berpikir untuk hold saham jangka panjang. Tapi saat setiap hari melihat harga saham, akan ada pikiran atau lebih baik di cut loss saja dan nanti beli di harga yang lebih rendah. Di sisi lain, apabila floating loss yang kamu miliki sudah sangat besar, biasanya kamu akan sangat takut untuk cut loss, karena nominal cut loss sudah sangat besar. Alhasil, yang bisa kamu lakukan hanyalah mencari pembenaran tentang saham yang kamu beli. Hal-hal apa saja yang bisa menguatkan kamu untuk hold saham itu lebih lama. Sebenarnya hal ini benar, karena kita harus punya alasan yang kuat untuk hold suatu saham. Tapi dengan catatan, sahamnya benar-benar bagus. Jangan sampai kita cari pembenaran, padahal sahamnya sebenarnya tidak menarik untuk di-hold jangka panjang. Apabila kondisi portofoliomu sudah floating loss sangat besar, tidak punya dana untuk average down, tapi kamu yakin sahammu bagus, saran saya, sebaiknya kamu uninstall dulu aplikasi online trading, RTI, dan segala media sosial yang berhubungan dengan saham. Karena tidak ada gunanya kamu melihat berbagai informasi itu saat kamu tidak punya dana lagi untuk average down. Masih lebih baik kamu melakukan rutinitas seperti biasa, baik itu bekerja dan berbisnis, dan meninggalkan saham untuk sementara waktu. Memilih untuk tidak melihat saham sebenarnya merupakan salah satu teknik yang bisa juga dilakukan saat market crash dan sudah tidak ada dana lagi. Hal ini akan membantu menjaga psikologimu agar tidak kacau dan akhirnya salah mengambil keputusan. Saya belajar tentang hal ini beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2015 atau 2016. Saat itu saham yang saya beli turun dari harga 2000-an ke 1000-an. Saya yakin perusahaannya sangat bagus, baik dari aspek fundamental, manajemen, kebijakan dividen, dan lain-lain. Masalahnya saat itu saya belum paham tentang berhenti sejenak dari pasar saham. Padahal lagi tidak punya dana untuk average down. Saya tetap melihat harga saham yang bergerak naik turun, membaca dan mengikuti berbagai berita, dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alhasil, psikologi saya jadi sedikit terganggu. Karena banyaknya berita negatif di mana-mana, saya memutuskan untuk menjual saham itu dengan harapan bisa beli lagi nanti di harga yang lebih murah. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanpa ada berita apa-apa, ternyata harganya tiba-tiba naik signifikan dan harga jual saya tidak pernah tersentuh lagi hingga tahun 2024 ini. Alhasil, yang seharusnya saya bisa saja profit di atas 100% ditambah mendapat dividen rutin setiap tahun, jadinya hanya dapat profit recehan. Sekarang coba dibalik, misalnya di tahun itu saat saya tidak punya dana
Untuk average down, saya uninstall semua aplikasi online trading dan tidak mengikuti berita tentang saham. Mungkin ceritanya akan menjadi sangat menggembirakan. Dari kejadian itu saya belajar bahwa terkadang meninggalkan market untuk sementara waktu jadi pilihan yang tepat apabila saham yang kita beli juga sudah tepat. Tidak perlu memaksakan diri untuk average down menggunakan hutang atau pinjaman, tapi lebih baik mengambil sikap untuk menjauh sejenak. Ingat, pasar saham sangat dinamis. Jangan kita berhutang untuk mengejar hal yang belum pasti. Karena hutang yang harus dibayar itu pasti, tapi keuntungan dari pasar saham tidak pasti. Sekarang pertanyaannya, bagaimana jika saat ini masih punya sisa dana untuk average down? Apa yang harus dilakukan? Saya akan sharing suatu money management yang sederhana yang semoga bisa membantu kamu dalam mempersiapkan kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Tentu saja money management ini tidak jadi jaminan kamu pasti profit. Potensi kerugian tetap ada, dan risiko kerugian itu kamu yang tanggung sendiri. Sekarang mari kita bahas saja. Tahapan dari money management ini sederhana. Pertama, ketahui berapa harga pembelian tertinggi dan berapa lembar yang kamu beli. Kedua, buatlah antisipasi jika harga saham yang kamu beli itu hilang 1-0 dari harga pembelian tertinggimu. Dengan kata lain, harga sahamnya turun sekitar 90%. Hal ini terdengar tidak masuk akal kan? Ya, memang benar. Dan karena tidak masuk akal lah, sehingga kita harus buat antisipasi seperti ini. Ketiga, apabila harga saham turun sampai ke poin 2, lembar saham yang kamu beli harus kamu tambahkan 1-0 dari lembar saham di poin 1. Agar lebih jelas, mari simak contoh berikut ini. Katakanlah kamu beli saham ABCD di harga Rp1.000 sebanyak 100 lembar. Ini merupakan harga tertinggi kamu beli saham ABCD sebelum harganya turun signifikan. Artinya, antisipasi paling pesimis yang harus kamu lakukan adalah menyediakan dana untuk bisa membeli saham ini di harga Rp100. Nolnya dihilangkan 1 dari 1000 menjadi 100. Sebanyak 1000 lembar saham. Yang artinya nolnya ditambahkan 1 dari 100 lembar saham menjadi 1000 lembar saham. Dengan money management simple ini, harga rata-rata kamu paling tidak akan turun dari yang awalnya 1000 menjadi 337. Itu artinya apabila harga saham kamu kembali saja ke harga awal pembelian di angka Rp1.000, potensi profit bisa mencapai 196%. Angka yang sangat menarik kan? Hanya dengan money management sederhana ini saja, risiko dapat diperkecil dan potensi profit dapat diperbesar. Kemudian akan muncul pertanyaan, jika money management seperti itu, berarti kita hanya baru bisa beli saham jika harga sudah turun ke angka Rp100? Tentu tidak. Kamu bebas melakukan average down pada harga berapapun selama uang kamu masih ada. Yang jadi patokan, aturan utamanya harus menyediakan dana jika harga turun 90% untuk membeli lembar saham sebanyak 10 kali lebih banyak. Jadi, kamu mau beli di harga 900, 800, 700 atau harga berapapun, itu terserah kamu. Karena aturan sederhananya adalah membeli sebanyak 10 kali lipat lebih banyak lembar sahamnya jika harga turun 90%. Artinya kita tidak mempermasalahkan kamu mau average down berapa kali. Entah itu kamu average down setiap harganya turun 100, setiap persentasenya turun 10%, setiap PBV-nya turun berapa poin, dan lain-lain. Kamu bebas melakukan average down sesuai dengan gayamu masing-masing. Yang jelas, satu-satunya aturan yang tidak boleh kamu langgar adalah menyediakan dana di harga Rp100 sebanyak 1000 lembar saham. Setidaknya untuk contoh yang saya tampilkan berikut ini, kamu bisa sesuaikan berdasarkan kondisi portofoliomu masing-masing. Dengan menggunakan tabel Excel di samping ini, kamu sebenarnya terbantu karena bisa mengetahui harga rata-rata setiap kali kamu melakukan average down. Misal, jika average down pertama kamu di harga Rp900, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp950. Apabila kamu melakukan average down setiap penurunan 100 sampai ke harga Rp500, berarti harga rata-rata kamu menjadi Rp750. Begitu seterusnya. Hanya dengan rumus sederhana, kamu jadi mengetahui berapa harga rata-rata pembelianmu. Jadi, tidak sembarangan melakukan average down, tapi kamu punya analisa dulu sebelum memencet tombol buy. Pada bagian atas juga, kamu bisa melihat potensi profit yang bisa diperoleh dengan perbandingan antara harga terupdate dan harga rata-rata. Tabel ini sangat berguna bagi kamu, khususnya jika selama ini kamu jarang melakukan pencatatan secara manual. Kita tidak boleh hanya bergantung pada harga rata-rata di aplikasi online trading, karena angka yang dicantumkan di sana biasanya tidak real
apabila kita sudah pernah melakukan aktivitas penjualan, meski hanya satu kali saja. Kamu bisa coba membandingkan secara langsung agar paham apa yang saya maksudkan. Oh iya, sebagai informasi, file Excel yang kita gunakan dalam simulasi ini merupakan file Excel yang akan kamu dapatkan saat membeli ebook strategi nabung saham. Jadi, kamu hanya perlu mengisi kolom yang berwarna silver, dan secara otomatis, angka-angka yang kamu lihat pada tabel itu akan ditampilkan berdasarkan rumus yang sudah dibuat. Apabila ingin membeli ebook ini, silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Menurut saya, saat harga saham turun tidak wajar, yang lebih dominan bukan lagi berbicara tentang metode analisa apa yang paling hebat, tapi seberapa cerdas kamu melakukan money management. Money management yang baik jauh lebih berguna dibandingkan metode analisa yang hebat, khususnya saat harga saham turun signifikan. Tidak ada gunanya kamu punya metode yang hebat jika uang kamu sudah habis. Artinya, meski kamu tahu titik beli terbaik, kamu sudah tidak bisa beli lagi karena kehabisan dana. Sebaliknya, meski metode analisamu biasa saja, tapi jika money managementmu baik, kamu masih punya kesempatan untuk beli lagi saham yang bagus itu pada harga lebih rendah. Tujuan dari money management sebenarnya sederhana, yaitu mencari harga rata-rata serendah mungkin. Artinya saat kita membeli saham dengan harga lebih rendah, otomatis harga rata-rata yang kita miliki akan jadi lebih rendah juga. Apalagi jika lembar saham yang kita beli pada harga rendah semakin banyak, artinya hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap harga rata-rata. Untuk memiliki money management yang baik, kita perlu mengendalikan sifat takut dan serakah. Kita tidak boleh terlalu takut untuk average down karena berpikir harga akan lebih turun. Di sisi lain, kita juga tidak boleh terlalu serakah untuk average down karena berpikir harga akan berbalik naik. Terlalu takut akan menghilangkan potensi memperoleh profit yang lebih besar. Dan terlalu serakah akan memperbesar risiko yang sebenarnya harus kamu minimalisir. Jadi saran saya, apabila kamu ingin melakukan average down, fokus saja kepada 1-2 saham terbaik yang telah kamu analisa. Kamu yakin dengan saham itu, menerima dividen setiap tahun, dan bisa di-hold dalam jangka waktu sangat panjang. Jangan terlalu banyak average down pada banyak saham, karena hal itu akan mempercepat uangmu habis. Ingat, saat uangmu habis untuk average down, berarti kamu kehilangan potensi profit yang lebih besar di masa depan. Jadi pastikan kamu melakukan money management dengan bijak dan tepat. Di sisi lain, saat kamu hanya fokus average down pada 1-2 saham saja, pikiran dan psikologimu bisa lebih terfokus dan tidak terpecah-pecah. Kamu bisa analisa saham itu lebih mendalam, membuat proyeksi lebih tajam, dan mengantisipasi kemungkinan terburuk dengan lebih optimal. Selalu ingat bahwa tidak ada yang tahu kapan pasar saham akan kembali pulih. Kita tidak tahu kapan harga saham yang kita beli akan kembali naik. Dan yang paling buruk, kita juga tidak tahu apakah saham yang kita beli harganya akan kembali naik atau malah turun lebih dalam. Untuk itu, kamu harus punya money management yang tepat dan mempersiapkan antisipasi risiko yang paling optimal. Tujuannya sederhana, agar psikologimu tidak terganggu signifikan di tengah harga saham yang turun tanpa tujuan. Saya tertarik juga membahas lebih jauh tentang money management, terutama money management saat harga saham turun signifikan. Sekarang, kita coba lihat contoh simulasi dari Pak Lokeng Hong yang pernah beli saham Bumi, nyangkut, average down, dan akhirnya bisa profit besar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lihat contohnya seperti apa. Artikel ini kamu bisa baca bahwa di tahun 2012, harga saham Bumi sekitar Rp1.000, tapi kemudian turun hingga menyentuh angka 50 perak. Saat kondisi itu terjadi, LKH terus membeli saham Bumi dan melakukan average down. Pada akhirnya saham ini naik ke angka 500 dan LKH mampu keluar dari situ. Artikel lengkapnya adalah sebagai berikut. Bisa kamu baca berdasarkan tampilan yang ada berikut ini. Dari contoh itu ada dua kondisi pergerakan harga saham. Pertama, saat harga saham turun dari 1000 ke 50, berarti terjadi penurunan sekitar 95%. Itu artinya jika diasumsikan LKH beli saham Bumi di harga 1000, berarti floating loss-nya mencapai 95%. Meski begitu, kita hanya berasumsi saja, karena tidak tahu secara pasti di harga berapa dia membeli saham ini. Kondisi kedua, harga saham Bumi yang sebelumnya tidur di gocap, tiba-tiba naik hingga ke angka 500, dan LKH berhasil keluar di situ. Artinya terjadi kenaikan harga saham sekitar 900% saat saham Bumi terbang ke 500. Pertanyaannya, agar LKH bisa memperoleh keuntungan minimal 100%, padahal sebelumnya nyangkut besar, bagaimana caranya? Apabila kita asumsikan LKH membeli saham Bumi di harga 1000,
melakukan average down di harga 50 dan menjualnya di harga 500. Artinya, untuk memperoleh keuntungan sekitar 100%, LKH butuh average down minimal 20% dari harga pembelian awal. Lebih jelasnya silahkan lihat tabel di bawah ini. Misalnya, harga belinya adalah 1000 dan kita asumsikan membeli satu lot saja. Berarti total nominalnya adalah Rp100.000. Nah, jika dia membeli lagi di harga 50, dia harus mengeluarkan uang untuk membeli 4 lot agar bisa memperoleh harga rata-rata 240. Nah, untuk pembelian 4 lot ini membutuhkan dana sekitar 20.000, yang berarti 20% dari dana awal yang dia keluarkan yaitu 100.000. Asumsi ini hanya simulasi saja dan mungkin tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Karena saya menggunakan dua harga saja, yaitu diasumsikan LKH melakukan pembelian pertama di harga 1000 dan average down di harga 50. Tentu saja data harga rata-rata dan jumlah dana yang dibutuhkan akan berubah apabila terjadi average down pada beberapa harga selain Rp50. Tapi setidaknya dengan data ini kamu memperoleh gambaran bagaimana melakukan money management khususnya dari kasus LKH ini. Apabila hanya menggunakan data ini saja, berarti untuk memperoleh keuntungan sekitar 100% saat menjual sahamnya di harga 500, harga rata-rata sahamnya harus di bawah 250, karena kenaikan dari 250 ke 500 adalah 100%. Dengan asumsi pembelian awal sebanyak 100 lembar atau 1 lot, berarti dibutuhkan average down 400 lembar atau 4 kali lipat lebih banyak pada harga 50, agar harga rata-ratanya menjadi 240, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Artinya dengan harga rata-rata 240, apabila harga sahamnya naik menjadi 500, berarti keuntungan yang diperoleh sekitar di atas 100%. Meski begitu, kamu bisa lihat bahwa dana yang dibutuhkan untuk membeli di harga 50 lebih rendah dibandingkan di harga 1000. Padahal, lembar saham yang dibutuhkan untuk memperoleh harga rata-rata 240 adalah 4 kali lipat lebih besar dari harga 1000. Pada contoh ini kita hanya gunakan asumsi satu lot saja agar mempermudah perhitungan. Intinya yang mau saya tunjukkan di sini adalah bagaimana dampak dari average down yang akan mempengaruhi harga rata-rata pembelian. Tentu saja average down tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Coba kamu bayangkan bagaimana jika LKH langsung all in average down saat harga saham di angka 500. Tentu saja harga rata-ratanya bukan lagi 240, tapi menjadi di atas 500 per lembar saham. Inti dari simulasi ini adalah kamu bisa melihat hubungan antara harga pembelian awal dan jumlah dana yang dibutuhkan untuk average down. Semakin besar dana awal yang kamu keluarkan, membuat dana average down yang dibutuhkan akan semakin besar juga apabila penurunan harga saham tidak terlalu jauh. Pada contoh simulasi ini beruntungnya, harga saham turun 95% dari 1000 ke 50. Jadi di harga 50, dana yang dibutuhkan hanya 20% dari dana awal. Padahal lembar sahamnya harus 4 kali lipat lebih banyak. Coba kamu simulasikan sendiri, bagaimana jika harga saham yang kamu average down hanya turun 50%. Tentu saja dana yang dibutuhkan akan menjadi lebih besar. Saya sudah sempat mengatakan di video-video sebelumnya bahwa money management yang baik menurut saya pribadi akan jauh lebih berguna dibanding metode yang hebat. Kenapa? Metode yang hebat mungkin membantu kamu untuk membeli di harga yang terbaik. Tapi money management lah yang akan menyelamatkan kamu saat harga saham bergerak di luar prediksi atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Karena pada intinya tidak ada metode yang 100% tepat. Jika analisa kita tepat tentu tidak masalah. Tapi bagaimana jika analisa meleset? Plan B apa yang sudah kamu rencanakan selanjutnya? Itulah fungsi money management yang sebenarnya. Bukan untuk mencari profit paling besar, tapi untuk meminimalisir agar jangan sampai rugi terlalu banyak. Sebagai informasi, kalau kamu mau belajar tentang money management lebih detail, mungkin ebook The Stock Market dan strategi nabung saham ini bisa membantu. Di sana ada pembahasan terkait money management yang mungkin bisa bermanfaat bagi kamu. Info pembelian silahkan chat saja di nomor WA di akhir video. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Dan mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.